tahun 1994 ya. Dan lulus tahun berapa Pak? 2000 tahun 2000 ya. Jadi beliau sudah sekitar 20 lebih tahun ya berkecimpung di dunia usaha. Dan yang perlu kalian ketahui, Pak Bar ini adalah banyak karya-karya inovasinya, dan telah dimuat di berbagai media massa, baik media surat kabar maupun media online. Dan tanpa berpanjang lebar, waktu sudah tepat, kami persilakan. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pertemuan kedua ya. Saya ke kampus Tercinta, kampus Fisika. Saya akan memberi gambaran mengenai sektor industri ya. Ini kita kasih judul melepaskan ketergantungan teknologi dan spare part dari luar negeri untuk engine building atau national diesel buatan Amerika ya. Jadi engine building itu dipakai untuk pengawasan pipa. Jadi mesin ini termasuk mesin yang spesial karena setelah proses penelasan pipa itu harus di X-ray dan kasih penetran. Jadi begitu porosity sedikit aja itu sudah kalau uji. Makanya mesinnya itu termasuk spesial, jadi mesin yang mahal. Oke, lanjut. Nah ini engine building ya. Mesin las diesel portable yang dipakai untuk pengawasan pipa dan konsumsi baja bisa dipakai di proyek oil and gas. Jadi teman-teman sekarang ini kan bergerak di perumahan fisika dan seterusnya ya. Kasih gambaran gimana engine building itu. Lanjut ke video. Nah ini pipa penyambungan di daerah Wonogiri, sedekatnya Bendungan Gajah Mungkur ya. Ini menggunakan mesin engine building. Jadi mesin diesel dipakai untuk pengelasan ya. Ini kebetulan mesin milik saya ini dipakai di rental ya. Oke. Kita lihat ini pengelasannya. Jadi satu pipa itu dipakai langsung 2 orang. Jadi supaya tidak ada undercutnya. Jadi proses penyambungan itu bareng-bareng. Lanjut mas. Nah ini. Jadi saya istilahnya bergerak di bidang perbaikan, modif, engine building, plasma cutting, mersela dan seterusnya itu karena terkira seperti ini jadi ya. Jadi ya, jadi barang-barang yang masuk ke Indonesia itu 99% itu buatan Amerika. Ada merek Miller, ada merek Ripon, ada merek Robert, ada merek Esap. Jadi 4 pabrikan yang masuk ke Indonesia semuanya buatan Amerika. Nah, sebelum tahun 2014 itu mesin-mesin memakai teknologi induksi. Jadi dia bisa dipakai sampai 20 tahun, 30 tahun. Nah, sekarang mulai tahun 2015 ada kebijakan baru di Amerika bahwa mesin itu disetting untuk maksimal 5 tahun. Setelah itu harus ganti baru. Nah, cara intinya gimana? Supaya perusahaan-perusahaan kita itu tergantung sama luar dengan tidak mengeluarkan PCB kontrolnya. Jadi otomatis kalau PCB kontrolnya itu nggak keluar, mesinnya pasti masuk ke residual. Padahal dalam mesinnya itu istilahnya kalau orang pribumi itu sangat mulai 150 sampai 600 juta. Dipakai 5 tahun juga ganti baru. Nah itu makanya sektor industri kita itu ketergantungan terus sama luar negeri. Oke, lanjut videonya mas. Lanjut, bukan lanjut. Lanjut video. Halo.
mesin-mesin yang begitu sudah akhir itu rata-rata kondisi seperti ini. Jadi saya mulai tahun 2010 sampai tahun 2020 sebelum corona, dari tahun 2021-20 itu mengadakan eksperimen. Jadi untuk menghidupkan kembali supaya kita nggak ada ketergantungan masalah teknologi dan sebagainya dari mesin-mesin. Nah, mesin-mesin itu kalau kondisi awal kita dapat itu seperti ini. Ini proses modif kita menggunakan teknologi veronical. Jadi veronical itu seperti ini. Nah, ini kebetulan yang agak kecil ya. Ini model apa mesinnya seperti itu sebelum dimodif, itu proses modif itu. Lanjut. Video. Nah, tadi itu ya. Jadi biasanya mesin-mesin itu menggunakan teknologi HCR. HCR itu thyristor. Jadi fungsi utama HCR itu mengatur ampere pengelasan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada teknologi inverter. Inverter itu teknologi pakai sistem osilasi. Itu dua model seperti itu kita ketergantungan terus. Jadi mau nggak mau kita ketergantungan mulai beli sampai sekarang pun ketergantungan terus. Dan akhirnya kita secara bangsa Indonesia tidak bisa mandiri secara teknologi. Karena apa? Karena proses untuk biaya perawatan dan untuk pemeliharaan mesin itu sangat tinggi karena ketergantungan teknologi tersebut. Jadi engine building itu sebenarnya kan gini. Ini saya jelaskan, nanti ada teori fisika bahwa engine building itu di dalamnya itu ada 3 bagian. Pertama itu engine diesel, jadi diesel itu penggeraknya. Kemudian alternator itu istilah kalau orang awam tuh menyebutnya itu gulungan. Jadi kalau kita kan ada generator, ada gulungan las. Jadi ini alternator sama gulungan las jadi satu. Yang ketiga itu yang sangat vital, itu kontrol ampere untuk pengelasan. Jadi kontrol amperenya yang tadi itu pengelasan menggunakan sistem PCB. Untuk tipe 1 sama untuk nomor 1 dan nomor 2 orang Indonesia semuanya sudah bisa memperbaiki. Jadi kalau istilahnya dieselnya rusak, biasanya di overhaul, metalnya diganti, asbestnya diganti dan seterusnya. Kalau alternatornya terbakar bisa digulung ulang. Tapi untuk yang poin nomor 3 itu kita nggak bisa. Karena apa? Karena itu sistem teknologi tinggi. Jadi sekali kita beli maka mau nggak mau kita ketergantungan terus. Nah ini ada 3 bagian akan kita jelaskan satu-satu dan penyelesaian seperti apa. Video mas. Video 1 dibuka. Tadi video 2. Nah ini arsip saya buat karya Timur Semis itu mulai tahun 2007. Ini arsip saya mulai 2007 sampai kemarin Desember tahun 2023. Jadi itu PCB yang mesin-mesin yang pakai PCB itu semuanya yang tadi diambil tadi itu dokumentasi saya. Ada ratusan unit itu. Jadi satu mesin itu satu PCB. Coba bisa dibayangkan ya. Jadi itu model skema, misalnya model PCB kontrol yang kita ketergantungan terus. Nah di tempat saya model-model PCB ini tidak pernah dipakai lagi. Kita membuat desain tersendiri, salah satunya menggunakan veronical. Nah ini ada PCB plasma, ada PCB engine building, ada PCB mic, macam-macam. Itu kita akhir, kita dokumentasi sebagai misalnya ya memotivasi bagi anak bangsa supaya inovasi. Jadi kita nggak akan ketergantungan lagi. Oke. Lanjut, ada lagi mas tadi. Nah, pertama ada kalau di luar engine building, jadi kita kan gini. Kita misalkan mau membuat engine building seperti merek Amerika. Jadi kalau yang di luar negeri itu dia biasanya pakai merek Dude atau Perkin. Dude itu buatan Jerman, Perkin itu buatan Inggris, Canon itu buatan Amerika.
model diesel ini model yang dunia, jadi mendunia, jadi diesel ini handal. Nah kalau kita melawan katakanlah dengan diesel Jepang, maka harus kita tambahkan desain jadi rotary pump. Pump itu rotary pump, istilahnya kalau mesin diesel, kalau mesin bensin itu sama seperti karburator. Kalau mesin diesel itu tidak ada pengapian ya, jadi dia kompresi kemudian meledak ya. Kemudian dari situ dari diesel Jepang itu untuk rotary pumpnya kita buat industriasi, kemudian kita kasih sensor daya. Nah dengan diesel Jepang tambah rotary pump yang telah kita kasih industri kemudian kita kasih daya, maka desain itu bisa bersaing dengan diesel-diesel asli Amerika. Itu yang saya terapkan di tempat saya Karya Timur Service. Lanjut. Nah ini ada pelajaran sedikit, kita buat sensor, ada sedikit ilmu fisikanya ya. Jadi misalkan gini, ini saya misalkan punya pipa, saya ini fluida ya. A1 saya lubangi, A2 saya lubangi ya kan, A1 A2 itu. Kemudian A1 lebih kecil daripada, begitu fluida melewati pipa tersebut, maka akan timbul percikan. Jadi A1 itu mengeluarkan air yang lebih tinggi daripada A2. Nah dari situ akhirnya kita kalibrasi, kita konversi bahwa fluida, jadi fluida yang bergerak itu kita asumsikan sebagai arus listrik. Kemudian perbedaan ketinggian itu kita memakan voltase, maka pipa itu kita sebut dalam dunia industri itu namanya sun ampere. Jadi kalau dilewatkan ampere, dia mengeluarkan voltase sekian volt. Nah itu ilmu yang saya pakai. Kalau yang di Amerika sensornya itu dia kemudiannya itu pakai step SCR. Kalau saya kemudian saya kembangkan pakai ferronikel, ini yang saya temukan. Jadi saya buat inspirasinya itu mulai tahun 2010 sampai tahun 2021. Ya sensornya ini ya. Jadi saya menggunakan sistem ferronikel, ini nikel ya. Ini nikel. Tapi kan diameter kecil ya. Dari situ akhirnya ferronikel ini menjadi sensor. Jadi sensor untuk menambah daya. Jadi pada saat ada arus listrik, arus pengelasan, maka secara otomatis dieselnya itu menambah daya sesuai kebutuhan. Oke, itu ya mas. Nah ini hasilnya ya. Jadi aslinya itu kan ini dieselnya aslinya kan per kilo. Kita ganti merek Isuzu Panther 123. Jadi kalau dia pengelasan satu pasti loyo. Setelah kita tambah sensor daya tadi itu pakai sistem sensor ferronikel, maka bisa langsung diaplikasikan dua pengelasan. Ya, ini sudah terbukti ya. Tapi kalau kita tidak tambahkan sensor ampere tadi itu, sun ampere tadi itu, maka hasil pengelasan satu pun loyo karena nggak ada umpan balik. Nah kita buat umpan balik dengan teknologi ferronikel. Ini sudah terbukti dieselnya mesinnya itu ESAP 600 ampere ya. Oke. Lanjut mas. Alternator atau gulungan, jadi kan gini, kalau di Indonesia itu kan banyak orang rakit genset generator ya, mulai daya 20 kVA sampai 100 kVA sampai 500 kVA dan seterusnya. Itu orang Indonesia udah buat. Tapi untuk engine welding di Indonesia belum satu pun yang bisa untuk misalnya membuat engine welding, memperbaiki untuk teknologi ini nggak bisa, apalagi membuat. Nah ini saya buat alternator padanya seperti ini ya. Kalau di engine welding yang buatan Amerika itu di dalamnya tuh ada spesifikasi seperti ini. Jadi outputnya itu 600 ampere dengan voltase 35 volt dan output lagi satu pas 220 volt 3000 volt. Nah kalau kita membuat caranya, jadi jajan 40 kVA yang ada di pasar itu untuk dimodifikasi gulungan luarnya kita gulung ulang sesuai spek itu. Kalau ini tukang-tukang alternator, tukang-tukang gulung bisa sesuai dengan permintaan kita. Jadi ini alternatif kedua padanannya kalau kita membuat engine welding. Oke, lanjut. Nah ini kita belajar sedikit ya. Pengaturan alur listrik ya. Ini model skema SCR mesin-mesin buatan Amerika Jerman seperti ini. Jadi itu panah-panah itu dioda. Kalau keseruan itu kita sebut namanya rectifier. Jadi dia pakai sistem SCR. Jadi SCR-nya ada 6, plusnya itu kita trigger. Jadi pakai tekanan trigger.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Triggernya itu dikontrol sama PCB. Nah, PCB-nya begitu nggak cuma ada Amerika, wes salah mesinnya. Jadi mesin-mesin yang harga 500, 600, 140 itu akhirnya ya scrap. Jadi disitulah. Karena apa? Karena PCB di teknologi yang utamanya itu nggak dikeluarkan. Itu salah satu yang menjadikan bahwa kita harus maju secara teknologi dan kita harus bisa membuat sendiri nantinya itu. Lanjut. Ini padanannya, ini teknologi yang saya kembangkan mulai tahun 2010 sampai tahun 2021. Ya, jadi model seperti ini. Untuk HCR-nya kita buat dioda murni, rectifiernya, jadi tidak pakai HCR. Kemudian kita kasih R1, R2, R3 kalau kita hukum Kirchhoff itu pakai veronica seperti ini. Ya. Jadi R sama dengan L, A dan seterusnya itu kita menggunakan MCB sebagai saklar. Teknologi ini sudah saya aplikasikan di mesin-mesin yang kita buat dan sudah teruji. Jadi untuk X-ray lolos macam-macam itu. Jadi problemnya awal-awal kita modif itu kalau proyeknya masuk ke grupnya Pertamina kita nggak mungkin bisa karena di sana itu hanya istilahnya mengakui aslinya. Kalau modifan nggak mau karena bayangannya orang modif itu tidak akan lebih baik daripada aslinya. Itu suatu parameter yang wajar menurut saya. Tapi saya ini dengan berjalan waktu akhirnya kita nyoba model kayak seperti ini dan kita buat satu contoh tipe akhirnya lolos. Petronas lolos, kebetulan sekarang ini masih ada jalan lagi 8 unit di proyeknya Abipraya ya. Video mas. Kan balik lagi ke video terus. Ke video 4 ya, video 4. Nah, video 5 ya. Balik lagi mas. Video 1 ya. Video 2. Nah ini mesin yang saya kumpulkan, yaitu mesin penutup milik saya itu. Kita alhamdulillah sudah sukses merentalkan 8 unit. Itu kita rentalkan di Abipraya untuk nyambung pipa PDAM di dekatnya dengan Gajah Mungkur. Jadi proyeknya itu menyambungkan pipa diameter 100 dari Wonogiri sampai Solo. Itu kita 8 unit itu hasilnya itu mesin-mesin sekrap tadi itu. Ya, sekrap kita tangkap pakai veronica dan normal itu fungsinya udah berlapis-lapis. Karena setelah dilas itu pakai diameter pakai esri. Awal-awal ya tadi itu cara pandang orang kan modif tidak akan lebih baik daripada aslinya. Kita sukses 8 unit, ini udah jalan 3 bulan. Itulah salah satu keberhasilan dari tempat kita. Jadi kita modif memakai teknologi veronica. Dengan begitu mesin itu bisa dioperasionalkan sampai 20 tahun, 30 tahun tanpa ada ketergantungan spare part dan teknologi dari Amerika. Ya, ini sudah terbukti itu ya. Oke, benar lagi mas. Nah ini selain mesin untuk kita sendiri, kita juga melayani untuk perbaikan beberapa perusahaan besar ya. Ini yang pertama itu yang pernah kita kerjakan ya, mulai tahun ini sebenarnya mulai tahun 2023, 2021 sampai sekarang tahun 2024. Pertama 15 unit itu ini saya sendiri, Karya Timur Service. Kemudian 1 unit Lincoln flat tipe flat. Itu teknologinya pakai sistem inverter, punyanya Petrokimia Gresik. Dia beli 5 unit, kalau nggak salah per unitnya itu 250 juta. Itu dipakai 1,5 tahun 2 tahun. Drivernya nggak dikeluarin. Kemudian yang 4 unit itu disekrap. Disekrap itu per kilonya cuma 6.000. Berarti satu mesin itu cuma dijual 6 juta. Yang 1 unit baru diperbagi di tempat saya. Yang pas tak keburu di rombeng istilahnya. Itu yang nomor 2 ya. Kemudian yang 1 unit Petro Nusantara. Dia beli mesin 600 ampere seharga 425. Dipakai 1,5 tahun, kontrolnya rewel. Kalau istilahnya dibelikan di Amerika itu per unitnya antara 70 sampai 80 juta. Tapi masalahnya kalau dibelikan nanti rewel lagi. Karena memang desainnya 5 tahun harus ganti tua. Kemudian kita modif pakai teknologi nikel sampai sekarang udah jalan. Lanjut 4 itu di daerah Jenu yang kamu pilih ada
dia punya minyak Miller, diperbaiki tebasannya. Semua dokumentasi ini ada di YouTube saya baru segini. Jadi setiap langkah kita dokumentasi. Nah kemudian satu unit lagi di ini di Kendal dan seterusnya sampai ini ada satunya Petro semuanya. Total ada 23 unit yang pernah kita modif. Ya. Itu istilahnya salah satu pertama kan orang modif itu kok ini dan akhirnya sampai sekarang jalan ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita hitung-hitungan masalah ekonomi. Jadi kita minimal kan tidak bisa menghasilkan devisa negara, tapi kita bisa menghemat devisa negara. Caranya gimana kan ini? Harga mesin ya untuk Amerika itu 150, untuk yang 400 ampere 600 ampere itu 425. Kalau yang 800 ampere itu di atas 500-an. Cuma saya yang 800 ampere itu nggak pernah memperbaiki. Saya metodenya memperbaiki yang harga 425. Total kaji itu setelah dipakai kurang lebih 5 tahun kan harganya pasti turun menjadi antara 100 sampai 300 dengan kalkulasi yang ini hitungannya itu istilahnya hitungan kasar. Jadi tidak benar. Cuma kita kasih asumsi supaya ada bayangan bahwa sekelas kita modif itu minimal bisa menghemat devisa negara untuk pembelian mesin kan gitu. Jadi kan gitu. Jadi rata-rata harga per mesin itu 200 juta setelah dipakai motor kali 23 unit jadi 4,6 miliar. Kesimpulannya kita menghemat devisa negara 4,6 miliar. Jadi kita nggak perlu jadi TKI untuk memberi inputan devisa negara, tapi kita dengan kemampuan intelektual kita bisa menghemat devisa negara. Minimal saya itu tidak pengangguran. Minimal saya bisa bekerja, berkreasi, dan sekarang ini saya bisa memberikan sedikit ilmu karena pemasukan saya dari mesin yang diletakkan di daerah proyek tadi itu, Wonogiri tadi itu. Jadi artinya sekarang ini mesin sudah bisa jalan, bisa menghasilkan untuk waktu 20-30 tahun tanpa ada ketergantungan teknologi sama Amerika. Oke, lanjut. Nah ini kalau umur saya masih panjang, tahun depan kita mau buat PM sendiri. Miller, Lincoln, Esra, Bobat itu kan kalau di Miller, Abraham Lincoln, Miller itu kalau di sini itu kan seperti nama Pak Joko, Pak Agus kan gitu. Kalau di Amerika ya. Nah nanti suatu saat tahun depan kita akan buat merek Indonesia. Mungkin namanya Panjo atau mungkin namanya Bahar, kita akan buat merek sendiri. Karena apa? Ya sekarang ini 8 unit sudah terbukti. Dan beberapa teman pengen gabung. Artinya apa? Mesin-mesin yang dari proyek Kalimantan, Sulawesi itu banyak yang akhir. Itu rencana mau ditampung, kemudian kita mau dipakai sistem veronical, kemudian kita rental takuran atau kegajian. Itulah salah satu poin agar kita secara bersensor bisa mandiri. Kalau kita buat baru pun bisa, nggak ada masalah. Tapi masalahnya namanya itu kan belum dapat gitu. Tapi yang jelas orang berpikiran bahwa modif itu tidak lebih dari barang itu sesuatu yang wajar. Tapi harus kita buktikan bahwa kalau di pengawasan ini kan lasnya bagus, enggak itu kan ujinya kan di X-ray sama penetran. Kalau itu lolos semuanya ya lolos. Masalah prosedurnya bisa mengikuti. Ya, ini sekedar cara pandang dari teman-teman alumni fisika. Mungkin ada yang ditakdirkan seperti saya menjadi peneliti, ada yang takdirkan menjadi peneliti akhirnya di jalur swasta dengan gelar S1, akhirnya kita bisa mandiri, misalnya melihat potensi yang ada dengan keilmuan kita dengan konsep-konsep yang dasar, hukum Bernoulli, hukum Kirchhoff, kita aplikasikan. Padahal kalau kita belajar dulu mulai dari kecil SMP kan sudah diajari. Sampai kita besar pun ya tadi itu kita hanya tahu belajar ini bukti tapi nggak pernah belajar membuat novelnya. Nah ini sama, ini rumusnya itu sangat sederhana. Jadi tingkatan tersulit itu dikalibrasi. Jadi kalau kita punya kepandaian dikalibrasi, feelingnya pas, kita bisa membuat mesin yang levelnya di atas mesin-mesin buatan Amerika. Yaitu sekedar info bahwa sebenarnya peluang itu lebar. Kita nggak mesti harus kerja di bidang besar. Jadi kita memulai sesuatu yang kecil untuk melepaskan ketergantungan teknologi dari luar. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ada monggo pertanyaan. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas C. Monggo silakan.
Jadi teknologi biru nikel ini sudah masuk proyek paten saya yang di penelitian saya yang panas smelter. Jadi kan saya buat panas smelter desainnya non elektronik. Nah desain itu sudah masuk ke paten itu. Ini istilahnya tuh produk turunannya. Di plat smelter sudah kita buat, kemudian tapi kan kelas besar itu. Jadi untuk nilai mesinnya kan kelas yang kenyang. Tapi kalau di engine kan kelasnya kan di bawah 1M. Jadi desain teknologinya itu kita cangkok ke mesin engine welding. Kalau orang mau ngopi itu sebenarnya itu nggak ada masalah. Kita belajar hukum Newton kan dari Newton. Kan Newton nggak perlu mematenkan kan? Kita belajar apapun sebenarnya dari pendahulu-pendahulu kita. Jadi sebenarnya kalau cara pandang saya pribadi, nggak dipatenkan pun sebenarnya nggak ada masalah. Karena ilmu itu berkembang. Itu menurut saya. Tapi kalau produk jadi mungkin. Tapi kalau hanya masalah, karena kan gini, ini murni 100% pekerjaan tangan. Jadi istilahnya itu kalibrasinya itu nggak ada sekolahnya. Jadi kita harus mengkalibrasi ukuran. Jadi yang membedakan mesin buatan apa istilahnya mesin buatan robotik ya dengan buatan tangan. Kalau di buatan tangan itu ada nilai seninya, ada feelingnya. Katakanlah kita membuat mesin itu kelihatannya kurang pas, kita berhenti. Kalau katakanlah feelingnya dapat kita jalan. Nah feelingnya itu tidak ada di model robotik. Kalau di luar kan sistemnya mass product. Ini sistemnya nggak seperti lukis. Jadi tingkat akurasinya itu sesuai dengan jam terbang. Ya, jadi menurut saya paten sebenarnya itu tidak ada masalah. Cuma kalau secara bisnis harus patenkan ya kan bisa aja. Tapi saya pribadi itu tidak ada masalah. Ya pun di kopi pun di sini rugi, tapi kan ada akhirat. Di akhirat tetap saya untung kan dapat ilmunya, memberi ilmu kan gitu misalnya. Oke, siapa lagi tanya? Monggo lanjut. Jadi gini, kalau di tempat saya dulu awal-awal satu mesin itu dikerjakan 4 orang dalam waktu 2 bulan awal-awal mesin pertama. Kemudian secara jam terbang tambah tinggi. Sekarang itu saya pribadi 1 orang itu bisa 1 bulan. Karena kan kita sudah kerjakan puluhan mesin aja udah 23 ya. Lah enaknya tuh gini. Kalau kita nggak baca ini, kita beli mesin dari luar ya. Oke, mesin dari luar, uangnya masuk ke pemerintah, masuk ke luar. Tapi kalau begitu dirakit di Indonesia, minimal saya ya kerja, teman-teman saya di bengkel ya kerja, toko kabel di pembersih juga dapat pemasukan, teman-teman Madura ya dapat pemasukan. Terus totalnya tadi itu, jadi kita bisa menerima per mesin itu antara 200 sampai 250 juta. Itu sesuatu yang sangat besar. Karena apa? Karena tadi itu kita kalau kerja nyari uang segitu kan susah, tapi dengan keahlian yang kita punya, kita bisa memodif sebenarnya mesin itu yang katakanlah saya kayak gini, bisa dibayangkan ya. Ekonomi negara maju menjajah cara ekonomi itu sangat kuat. Jadi barang harganya 600 juta, 500 juta, disetting cuma 5 tahun. Setelah itu barangnya itu setelah rusak itu per kilo dihargai cuma 6.000. Jadi kalau mesin bobotnya 1 ton itu cuma 6 juta, bayangkan. Nah kalau dimodif seperti ini dengan dana budget maksimal 50 juta, kita mesin itu bisa hidup dengan settingan waktu 20 tahun sampai 30 tahun, soalnya seumur hidup. Dan kita enaknya itu sudah tidak ada ketergantungan dari luar, soalnya gitu. Nah pertanyaannya, kenapa luar nggak model seperti itu? Sebenarnya orang luar membuat mesin seperti itu bisa, cuma ada kendala. Kalau dia pakai nikel, nikelnya kan sudah nggak ada. Karena di setelah pemerintahnya Pak Jokowi itu kan nikel dilarang ekspor. Terakhir nikel dikirim itu waktu Sinar Kudus di Bajaj Sumaria itu. Setelah itu nggak ada. Makanya itu dia mengeluarkan tipe SCR yang mungkin salah satunya itu sebagai pembalasan karena kita nggak menjual nikel ke mereka, mereka menjual teknologi yang sama sekali kita tidak diuntungkan gitu. Karena sebelum tahun 2015
mesinnya dia itu disetting Amerika itu sampai 20 tahun 30 tahun pakai teknologi induksi. Sekarang 2014 disetting maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun ya kita setor ke dia. Ya itu kayaknya di situ. Jadi semua negara itu bersaing untuk saling menguasai gitu biasanya. Negara maju ya pengen maju, negara berkembang. Kita kalau tidak cara pandangnya itu kita nggak berubah ya tetap kita ketergantungan terus. Ini saya tadi itu yang jumlah tim ya, anggota tim ya, jumlah anggota timnya berapa itu? Itu pertama berapa, dan kemudian ada nggak semacam penjenjangan atau hierarki gitu? Karena begini, kalau kita jadi ini kan tadi salah satu misinya kan mengurangi ketergantungan kan, gitu kan. Otomatis ini kan mau nggak mau kan harus dikembangkan, ya, dikembangkan seluas-luasnya gitu ya. Nah itu artinya kan harus ada semacam kaderisasi kan. Nah itu yang tadi maksudnya itu jumlah orang itu bukan sekedar jumlah, tapi sunatullah juga kan kita semua akan meninggal ya. Nah ketika meninggal itu ada nggak orang-orang yang melanjutkan itu yang harus kita pikirkan. Gimana itu? Ini inspirasi itu gini. Pada awal saya memperbaiki mesin itu, saya menyesuaikan seperti aslinya. Jadi dari luar negeri itu pakai teknologi NCR, saya buat seperti NCR. Tapi semakin banyak saya tambah pusing. Karena apa? Begitu besar mesti mencari saya. Awal-awal itu sebelum tahun 2020. Nah, awal-awal begitu mesin kita perbaiki dari luar ya rusak. Terus kita buat mesin ini juga sama seperti mesin-mesin Amerika. Tapi kalau begitu dia kan mesin Amerika rewel, apalagi buatan Indonesia tambah rewel lagi kan gitu. Nah, begitu mesin rewel, tetap mencari saya. Akhirnya saya pikir, wah ini tambah suwe seperti ini kan tambah saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya desain, saya rubah menjadi cara pandang orang penyakit pun bisa. Dan sekarang ini teman-teman di bengkel istilahnya dilepas pun bisa memperbaiki sendiri. Tetapi kalau untuk menghitung seperti ini kan ada berapa diameternya, ada anggota jenisnya macam-macam. Jadi kalau teman saya katakan sampai mencetak ini ada bisa. Ini kan katakan dari nikel. Kemudian kalau nikelnya padannya 90% berarti resistornya kan tambah besar. Ditambah pirunya tambah besar. Berarti R-nya kan tambah mengecil. Mungkin diproses seperti ini. Nah bagi saya pribadi ini teknologi sangat mudah. Jadi sangat begini. Pakai asumsi ya. Jadi misalkan masakan kita McD itu ayam dikatakan di oven dengan tekanan sekian, temperatur sekian, waktu sekian, ada prosedurnya, hasilnya sekian. Tapi kan prosesnya kan pakai peralatan canggih. Nah kita ngelawan gimana caranya hasil masakan itu lebih enak dari McD. Akhirnya saya mengasumsikan seperti membuat sate kambing. Jadi bahan bakunya sate, terus saya kasih kecap, kasih berapa, dan sedengannya bisa. Jadi tingkat kehandalannya itu bukan karena di kemampuan kita, tapi di bahan bakunya. Nah seperti kita ketahui bahwa nikel itu banyak ditambah di Sulawesi. Maksud saya itu di Sulawesi itu kan banyak nikel. Nikel itu kalau kita bisa memberdayakan yang berhubungan dengan pelamas kata teman saya itu kita bisa membuat perusahaan engine building yang jelas. Dan itu sangat mudah. Nah di luar itu sekarang bahan bakunya nggak ada, sedangkan kita kan dibawa keluar. Itu artinya dengan teknologi ini sekelas SMK pun bisa sebenarnya. Tapi ya tadi itu balik lagi, barang mudah itu kan kelihatannya. Tapi kalau tidak terjun langsung dan tidak rezeki ini nggak takdir itu nggak iso. Soalnya kan di elektronika itu ada tingkat presisi kalibrasi. Nah, presisi kalibrasi itu berhubungan sama jam terbang. Ya, sama seperti satu angkatan misalkan kuliah fisika sampai 50 atau 60 orang yang benar-benar jadi fisikawan itu kan bisa dihitung jari. Yang lainnya yang penting masuk kuliah kerja di bidang lain. Yang katakanlah seperti profesor itu kan 1-2, lainnya kan ya tadi itu hanya sekedar wacana. Itu ya bagus. Jadi kesimpulannya kita ilmu itu saya open dan sudah terbukti. Jadi bukan
8 unit itu. Ada beberapa dealership untuk keadaan masih ada, tapi perlu direvisi pakai teknologi biru nikel yang 100%. Sekarang yang di bengkel itu masih sistemnya itu masih pakai semi-semi. Jadi 50% biru nikel, 50% pakai sistem kontrol. Itu pun ada sebagian yang masih ketergantungan. Jadi saya pinginnya itu 100% tidak ada ketergantungan. Jadi kita harus bisa mandiri gitu loh untuk kedepannya. Nah, masalah regulasi aturan main kedepannya di proyek itu kita mengikuti yang jelas, mesinnya layak dulu, baru aturan mainnya kita mengikuti. Nantinya mulai sertifikat waktu kan, kalau sekarang ini kan belum. Ada lagi? Ya silakan. Dari siswi. Tanya Pak, ini kan pengelasannya kan by manusia ya Pak, bukan dari mesin atau apa, pokoknya dilakukan oleh manusia langsung. Nah itu kan kalau ngelas atau apa itu pastinya ada yang perlu diproteksi kayak misalkan mata dan sebagainya. Nah itu kira-kira pernah nggak Pak suatu pengalaman kayak disentil gitu sama pemerintah atau apa karena itu nggak memenuhi SOP-nya, atau mungkin ada pembinaan khusus, terus nanti ketika pengelasan kan misalkan ada radiasi yang diakibatkan dari turun tangan langsung antara alat sama manusianya. Nah itu kira-kira ada kayak dikasih pemberdayaan kayak misalkan minum susu atau apa gitu. Soalnya itu kan sebenarnya skala dia merusak atau kena sama manusia itu kan kayak nggak kelihatan gitu Pak. Jadi kayak misalkan kelamaan kelas nanti apa gitu kayak gitu. Makasih. Iya. Saya paham maksudnya. Jadi kita buat mesin itu ruang lingkupnya di mesin. Kalau yang tadi ditanyakan itu masalah aplikasi. Kalau di proses tadi itu welding itu sudah jelas, semua itu sesuai standar. Pengelasan itu nggak tidak juga, ada yang pengelasan bawah laut. Itu masalah aplikasi. Jadi aplikasi itu istilahnya mobil itu kita mencetak mobilnya, bukan mengendarai mobilnya. Tapi syarat mobil enak itu kan harus dikendarai supaya menghasilkan katakanlah gimana proses suspensinya dan seterusnya. Jadi untuk proses safety di pengelasan itu semuanya sudah masuk ke proyek. Itu sudah ada K3-nya, sudah semuanya terpenuhi. Tapi kalau yang ruang lingkup saya itu membuat mesin yang aslinya 5 tahun untuk besi tua bisa hidup kembali, dan kita sudah tidak ada ketergantungan dari luar. Itu target utamanya. Dan ini menurut saya untuk memotivasi anak bangsa ya agar berbenah kreatif, karena segmen itu masih terbuka luas. Jadi sektor militer juga sama, industri sama, hampir semua sektor industri itu 99% itu dari luar semuanya. Jadi kita itu misalnya rata-rata itu sebagai operator memakai apa yang ada. Seperti kita pakai Android itu kan memakai Androidnya, bukan membuat Androidnya kan gitu. Nah desain ini enggak, kita membuat teknologinya. Dari teknologi yang luar yang dimonopoli itu kita kunci itu sama. Seperti yang kuliah tahun pertama itu kan ada pelapis smelter. Pelapis smelter itu sistemnya itu kalau pihak pembeli itu ada kepentingan secara politik tidak menguntungkan dari produsennya, mesinnya itu bisa langsung di take down. Jadi digeser pun langsung bisa ini. Sama seperti sekarang alat-alat berat itu. Kalau kita misalnya beli dari Amerika, kita hubungan baiknya kan katakanlah agak terganggu. Mesinnya itu tidak bisa beroperasi karena sistemnya sekarang sudah online, dan dengan itu kita kan harus mengantisipasi. Kalau kita punya teknologi sendiri, maka kita sudah merdeka. Jadi arah kebijakan kita mau apapun kan bisa gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, mau tanya apa mungkin fisikanya atau apa gitu, ilmunya fisika gimana kok bisa jadi seperti itu monggo gitu. Bro, Buri bro. Iya, dari ini. Ya silakan. Operator. Kan tadi Bapak pernah cerita kalau di waktu COVID itu sempat ditolak Bapak teknologi ini dan sebagainya. Cuma saya lihat di proses patentnya ini kan baru terbit di tahun 2023. Nah setelah saya coba reduka itu mungkin karena kayak kekurangan sertifikasi pekerja mungkin atau apa dan sebagainya itu pernah terlintas nggak kayak mengadakan kerjasama katakan ke pihak yang sudah mempercayakan ya mesin itu ke Bapak misalnya petronas tadi, atau mungkin mengikuti pelatihan dari SDM yang Bapak punya biar lebih dahulu. Jadi proses modding itu kan finalnya. Jadi
misalnya itu kalau orang punya lulusnya sampai kumlot itu kan 2021. Pada awalnya kan kita sudah membuat. Nah pada awal kita modul itu kan ya dites kan ono enak ono enggak enak kan gitu. Jadi semua item, jadi kalau di wedding itu gini. Jadi kampur las, jadi cairan las itu kalau misalnya saya kasih gambaran ya. Cairan las itu kan dibuat begini. Jadi dia tidak cair, tidak mamar itu gel. Kalau terlalu cair, dia tidak bisa dibentuk. Tapi kalau terlalu padat, suka juga gitu. Jadi pada awal kita modif, kita membuat mesin yang modif seperti itu kan prosesnya kan panjang. Sampai ketemu teknologi guru nikel yang benar-benar sudah teruji gitu. Jadi awal-awal seperti itu. Kalau proses yang tadi itu yang proyek nggak mau menerima itu ya karena dia kan secara aturan memang harus standar. Grupnya semen harus standar. Makanya saya masuknya ke Sapor. Sapor. Kalau mekonnya nggak bisa. Kalau Sapor kan hasil pekerjaannya yang dites bukan mesinnya. Jadi seperti saudara S3 punya gelar yang katakanlah akademis S1 itu bukan. Saya S1. Tapi menyarankan ada bidang ilmu yang bisa diselesaikan dengan lulusan S3. Sehingga saya S1 kan nggak bisa. Nah supaya bisa, maka ijazah itu tidak dilihat dulu. Tapi sejelas saya mampu. Nah baru setelah mampu baru itu harus. Jadi yang dilihat itu hasil pekerjaan. Nah uji pengelasan itu enak nggak enak itu kan ini kan enak nggak enak itu kan dasar. Enak nggak enak itu ujungnya di X-ray. Kalau di X-ray lolos berarti ya enak gitu aja. Kalau masakan ada misalnya berat kan ada catuannya 1 kilo 2 kilo. Enak nggak enak kan nggak ada catuannya. Nah kalau pengelasan enak nggak enak itu catuannya diuji X-ray gitu aja. Sama penetran. Semakin jadi misalkan mesin dipakai untuk pengujian welder misalkan 50 orang lolosnya di atas 30 berarti lolos. Ternyata 50 welder pakai mesin tadi itu lolosnya di bawah 50%, oh berarti mesinnya yang kurang enak kan gitu. Itu biasanya seperti itu. Nah kebetulan kalau proyek pemerintah saya itu jadi pupuk bawah, nggak pernah menang, kalah terus. Tapi untuk proyek-proyek yang mensyaratkan bahwa hasil penghasilnya lebih baik, enak itu lolos. Jadi ada plus minus lah, dan itu sesuatu yang wajar. Jadi saya nggak maksa orang harus mengikuti saya, dan saya tidak menuruti kemauan orang. Jadi semua itu ada porsinya tersendiri. Justru kalau ada orang berpikiran bahwa mesin saya kurang enak itu wajar. Karena apa? Ya sementara ini kan memang cara pandang seperti itu. Kan nggak mungkin kita yang kelititan nggak mungkin lebih pintar daripada orang dulu kan gitu. Karena tahun 45 kita masih pakai daging rutin, dia udah pakai tank, pakai senjata kan nggak mungkin. Dan itu kan wajar. Maka dari itu kita kembangkan bahwa semua jadi kan gini. Orang luar itu orang Indonesia tidak lebih pintar daripada orang luar. Ya, tapi kan ada pengetahuan kan gitu. Jadi itu cara pandang yang menurut saya normal. Nah, normal itu sesuatu yang normal yang seperti itu. Jadi kita nggak perlu mengkontak. Jadi mengalir apa adanya, tapi kita tetap berkreasi sesuai dengan bidang kita. Kalau yang engine welding kita buat itu jadi gini, pasar kan luas. Justru kalau kita buat mesin, kita benar mesin balik itu tambah nyorong ini. Kalau orang Surabaya tambah awak kita tambah sorong. Kita buat mesin itu setelah kita buat atau dibeli Jerman itu dia harus bisa memperbaiki sendiri. Jadi kita pengennya tuh kita nggak mengunci. Justru karena orang itu bisa jalan sendiri, kita bisa mainan lebih banyak yang lebih tinggi. Kalau kita berharap setelah mesin dimodif orangnya harus kembali ke tempat saya, tambah sorong ya. Tambah dibeli uang malah kita nggak bisa maju. Jadi bayangannya, makanya teknologi ini kita buat agar orang Indonesia itu bisa jalan sendiri, tidak ada ketergantungan dengan saya, tidak ada ketergantungan dengan luar negeri, gitu maksudnya. Jadi settingannya itu memang dia harus bisa jalan sendiri, karena semua alurnya itu sudah mudah, gitu. Jadi nggak ada sistem elektronikanya udah nggak ada. Jadi itu murni kejantangan.
Cuma kalau membuat itu susah. Ya itu, ya tadi itu eksperimennya 10 tahun 2010 sampai 2021. Ya berapa? Ini ada yang rusak, ada yang maintenance. Jadi kalau mobil itu dipakai itu kan maintenance-nya kan ganti oli, masalahnya gitu. Kalau yang rusak ya CVT-nya jebol, bloknya pecah itu rusak. Tapi kalau maintenance kan ya itu kan main nikel ya, nikel katakanlah tekanannya bautnya kurang keras ya ditambah kan gitu. Kalau desain nikelnya itu ya 30 tahun, 40 tahun itu seumur hidup settingannya. Iya. Karena tingkat toleransinya itu 300%. Makanya kan gini loh, kita itu memanfaatkan hasil alam kita supaya kita, misalnya gini ya, minyak bumi di Indonesia. Kita ngomong, waduh minyak bumi dikuasai orang luar. Tapi kita disuruh ngolah juga nggak bisa kan gitu, benar kan? Bisa kan? Ngebor dengan kedalaman ngepai 1 kilo 2 kilo kan nggak bisa. Ya. Ini kalau di luar dikuasai Cina, kita suruh ngolah juga nggak bisa. Nah maksud saya itu kalau kita tahu aplikasinya bisa dipakai mesin, mau nggak mau kita harus ngolah sendiri nikelnya tadi itu, gitu loh. Maksudnya kan gitu. Jadi teman-teman yang sekarang kuliah itu ada wacana bahwa nanti saya lulus itu harus menciptakan pekerjaan, menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Jadi ilmunya itu bukan ilmu kebanyakan, tapi ilmunya itu berdasarkan ilham, feeling lah itu. Jangan ikut-ikutan gitu loh. Oke ya. Jadi saya gitu, memang gak keren. Awalnya kan gak keren, kok gak jelas dulu. Apa itu maksudnya itu? Tapi setelah lihat kayak gini enggak tadi itu. Jadi kita bayangkan aja di Indonesia orang yang bisa ngerakit genset kan puluhan, tapi untuk engine building gak ada yang bisa. Ya, karena tadi itu, wis karena pengennya yang makangan aja, gak sengoyo-ngoyo. Apa mikir ngoyo-ngoyo kan gitu. Nah itu. Jadi menurut saya itu memotivasi bagi teman-teman yang sekarang masih duduk di bangku kuliah ya. Kedepannya itu harus inovatif kan gitu. Oke, bapak lanjut. Silakan saya lagi. Terkait dengan pernyataan yang terakhir itu tuh, ya, kan menarik itu apa yang ahli apa tadi di Indonesia banyak, tapi yang welding kan nggak ada, ya. Makanya kemudian saya tadi tanya, ya, sunatullahnya adalah bahwa semua kita kan meninggal. Nah sekarang katakanlah yang di Indonesia itu kan Mas Bar nanti meninggal, gitu kan. Terus siapa yang berikutnya bisa itu loh yang tadi saya tanya. Jadi di engine building itu kan barang kelihatan. Jadi kalau mau di copy tinggal diukur R-nya berapa. R1 yang misalkan pakai tadi, mas skemanya tadi mas, skema tadi. Misalkan R1 katakanlah 2 ohm dengan diameter kawat sekian mili, R2 kan di copy. Jadi nggak ada. Itu ilmunya itu barang kelihatan. Nggak ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi kalau PCB kan ada optokoplernya, ada IC kan kita nggak tahu. Kali itu barang kelihatan. Jadi nggak ada sesuatu di situ. Jadi orang lihat oh mesti ISO. Nanti ISO kan bukan artinya langsung ISO kan, tetap harus belajar kan gitu. Bagi yang mau kan bisa. Bagi teman-teman DPR sudah bisa sebenarnya. Jadi kebetulan saya punya anak generasi kedua saya, insya Allah harus bisa. Anak saya malah nggak mau kuliah. Dia inginnya menentukan masuk aplikasi ya seperti ini kan. Tapi rencananya tetap saya kuliahkan kan gitu. Jadi sebenarnya dari segi keilmuan tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Nah mungkin saya pertama saya buka ini open model seperti ini kan gitu. Tapi kalau ini nggak perlu dipatenkan, orang udah bisa. Tapi kalau kelas meter agak lebih rumit lagi. Ini kan sederhana sekali. Ada badannya, desainnya Jerman, dia pergi UK, kita lawan dengan desainnya Panther 23, isu Panther. Kemudian kita kasih bottomnya kita buat industri, kemudian kita kasih sensor daya. Tadi mas, ya tadi. Terus. Nah ini, teorinya kan hasil seperti ini. Nah, ini. Jadi cara pandang pertama itu kan produk pertama kan di engine dieselnya. Gak mungkin lah Jepang itu melakukan diesel Jerman kan gak mungkin. Karena kan Bospong itu kan produk diesel kan yang bukan dieselnya. Kemudian pakainya dijual ke Isuzu, ke Toyota kan gitu. Jadi gak mungkin orang Jepang itu dalam segi metalurgi diesel itu lebih pintar daripada orang Jerman, gak mungkin.
Tapi dengan fitur ini semua bisa. Karena mesin Amerika yang generasi terbaru mulai tahun 2015 ke atas, dia gandeng diesel Jepang, tapi pakai sistem Canamper tadi. Tapi sistemnya, kontrolnya itu pakai dikontrol lagi. Kalau saya kan nggak pakai Veronica, gitu aja. Jadi idenya itu pakai aliran fluida sederhana tadi. Itu kan ilmu umum. Ada mengalir dan mabuk itu kan ilmu umum itu. Jadi VI kali RR sama rotator ada seterusnya. PI rumus umum gitu. Cuma kan gitu, rumus umum kalau kita tiap hari itu tahu tapi tidak pernah mengaplikasikan ya nggak akan tahu. Itu secara sekilas. Mas gambar rectifier. Ini kan pakai rectifier biasa ini. Gak ada yang disembunyikan. Ini speknya diodanya itu per bijinya itu 200 volt, 200 ampere, voltnya 1200, dibakanya 50. Kan modelnya gini aja. Kalau yang luar ada gate-nya, jadi kan dia ada trigger. Kenapa mesin luar tuh kenapa kalah enak sama misalnya? Karena dia sebetulnya pakai PCB. Kalau kita belajar elektronika, trigger PCB itu pakai 3 volt. 3 volt mengontrol tegangan 50 volt. Berarti 50 bagi 3 berapa? 1 banding berapa 50? 1 banding 15, 1 banding 16. Jadi 1 banding 16. Ibarat foto itu 3 kali 4 diperbesar 17 kali. Yo gak stabil. Kan resolusinya kan pecah. Kalau desain saya lihat, Mas lanjut bawahnya. Nah kalau desain saya kasih R1, R2. Misalkan R1 itu menghasilkan ampere anggap baik 30 ampere, maka dia nguji di 30 ampere, dia goyang belas. Kemudian ada R2 tinggal tambah itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bersaing dengan luar negeri itu aja bodoh utak, jelas mungkin menang gitu. Tapi itu perlu Indonesia panganannya jadi sego, kan bisa pintar kalau luar. Tapi kalau ini kita ingin bersaing dengan luar itu cari apa istilah ide, salah satunya tadi itu menggunakan material yang lebih duty. Ini ada contoh ya, contoh tapi nggak boleh dipelajari secara garis besar. Jadi ada contoh asumsi saya itu masuk akal, tapi contoh ini agak buruk. Misalnya gini, ada yang merokok misalnya, dia rokok pakai buatan Marlboro, ada buatan Kansas, ada buatan apa lagi, LE, sembarang merokok. Saya rokok itu baku berjemur. Rempah-rempahnya itu biasa, tapi bumbunya kita kasih daun ganja. Ya jelas menang, ya jelas menang. Soalnya kan daun ganjanya tadi itulah. Daun ganjanya rokok kalau di-loading itu nikel ini. Dan nikel ini sekarang banyak diperebutkan di dunia. Karena sektor industri kalau nggak ada nikel, itu kan kalau kita buatan ya tangnya gembung, lunak. Karena dia fungsinya pengeras. Ini ilmu paling tua. Kalau kita belajar dari dulu itu kan ada resistor. Resistor ya pakai nikel, pakai wolfram. Setelah itu ada metal film macam-macam tadi itu, ada model keramik tadi itu. Maka kita belajar ilmu yang paling dasar. Seperti konduktor. Orang ada tembaga, ada apalagi misalkan aluminium, ada besi. Kalau kita konduktornya pakai platina, US akan menangani. Karena kan daya tampung elektroniknya kan lebih besar. Buktinya HP-HP terbaru itu sirkuitnya sudah pakai platina, tidak pakai tembaga lagi. Ya. Jadi kalau kita adu kemampuan sama orang luar, kita nggak mungkin menang, pasti kalah, dijamin. Ya. Tapi supaya kita bisa menang, kita membangun itu cari bahan yang sekiranya itu heavy duty. Seperti contoh ya, nikel ya. Dulu sebelum pemerintahnya Pak Jokowi itu di Amerika itu dibuat mesin pakai karbon nikel ini. Sebenarnya luar itu dan luar itu, tapi bukan seperti ini. Itu dipakai di mesin namanya mesin multi operator. Setelah perang Ukraina ya, satu batang dulu itu ya, kalau dulu di Indonesia itu harganya cuma 300.000 sampai 500.000 per biji, tapi yang diameter lebih besar. Itu sebelum larangan ekspor itu. Setelah perang Ukraina, ada perang Ukraina, per biji yang dulu 300 sampai 500.000, sekarang per biji itu jadi 10 juta.
berapa kali itu antrinya setahun itu. Nah mungkin orang luar itu membuat model elektronik itu sebagai balas dendam mungkin ya, karena dia nggak kebagian nikel itu mungkin juga. Karena sebelum tahun 2015 dia masih memakai teknologi nikel, tapi sebenarnya 100%. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Langsung aja. Mesin diesel itu kelebihannya serisnya besar, tingkat safety-nya itu besar, tingkat safety-nya itu tinggi. Jadi kalau kita buat mobil di atas 3000 cc ya misalnya, itu kan rawan meledak karena dia ada pengapian. Tapi kalau diesel itu kan meledaknya itu kan karena kompresi. Makanya truk, alat berat, semuanya itu pakai tank itu hampir 99% itu pakai diesel. Karena dia nggak pakai pengapian, nggak pakai fusi. Meledaknya itu karena kompresi. Ya itu. Kenapa nggak mesin bensin? Ya, mesin bensin ya kawan nggak udah meledak. Bego itu isi solare, ekstra itu sakdrum ya. Karena bensin ya orangnya nggak berani mengoperasikan. Apalagi tanyakan. Ya mungkin wajar sih, saya dulu lulus kuliah fisika juga tahu sih mesin diesel itu apa. Ada mesin diesel tahunya yang anak sekarang kan Android ya. Malah saya malah nggak paham, makanya kan laptop itu saya malah nggak punya. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada lagi. Benar-benar nggak apa-apa makanya. Nah, operator tanya lagi. Kan ini ya, berbahan bakar yang unik kan. Untuk kedepannya kan sekarang sudah sedikit dikurangi, pemerintah sudah mulai beralih dari berbahan bakar yang mudah diperbarui. Nah itu gimana? Mungkin planning bapak kedepannya? Ini sementara ini kan pakai mesin diesel. Jadi kunci utama kalau kita melepaskan ketergantungan teknologi berbatu bukan di penggeraknya, dieselnya pakai merek apapun bisa. Tapi yang paling utama itu di drivernya, di PCB controlnya. Itu yang dikuasai. Nah, kalau misalnya kedepannya pakai bahan bakar cair atau LPG ya bisa juga ada masalah. Atau pakai model aki, ya bisa juga ada masalah. Ini cuma penggeraknya aja. Intinya kan energi gerak di apa istilahnya disalurkan dengan alternator. Alternator itu energi gerak berubah menjadi energi listrik. Sebetulnya pakai induksi. Nah, kita belajar induksi. Mulai masuk kuliah kan udah belajar induksi kan. Disalurkan menjadi energi listrik. Nah, energi listriknya masih berupa AC. Ada 3 part 50 volt tadi. 3 part 50 volt itu masih AC. Ada lagi 3000 watt 1 part 20. Nah, AC tadi itu dirubah menjadi DC. DC-nya dikontrol. Nah, itu fungsi utama PCB kontrol. Nah, rectifier nggak panah-panah dioda itu namanya satu itu namanya rectifier. Itu merubah AC menjadi DC. Nah, yang MCB 1, 2, 3 dan seterusnya itu bisa menyalurkan ampere pengelasan. Ampere itu kan ada yang pakai 60, 70, 80 lah. Nah, teknologinya itu sangat simpel, pakai nikel tadi itu. Ada yang pakai inverter. Kalau inverter pakai isosilasi. Itu mainannya jurusan elektronika. Harus sepinter-pinter jurusan elektronika atau kalah sama Jerman. Kalau dia menemukan osilasi, menemukan merit, nah tadi itu banyak. Ada IGBT macam-macam tadi. Bubar. Dan saya Elektronika. tidak punya kemampuan. Kalau saya ikut, mungkin jadi bawah, mesti kalah. Gitu. Tapi kalau dengan ini saya jadi pemain. Dengan teknologi ini. Monggo mau tanyakan. Ada lagi? Oke. Mungkin tanya ke topik yang lain gitu ya. Mungkin topik yang lain terkait dengan pengalaman dari sarjana fisika ya. Ini dari saya. Fisika sampai menjadi. Cara saya ya, saya dulu tahun masuk 94, lulus tahun 2000 ya. Sebelum lulus saya ngajar les privat itu di Petra, di Singkawi, dari rumah ke rumah supaya bertahan. Pada saat itu kan ini reformasi ya. Jadi begitu lulus kan nggak langsung kerja.
Jadi saya ngajar privat untuk bertahan hidup di Surabaya. Sebelum saya pindah ke situ saya masih di Gang 2 itu, Keputih Gang 2 itu. Lah begitu lulus, kerja pertama saya pengen sih kerja sing bowis kalau bahasa Surabaya. Tapi kenyataannya kerjanya ya wis kuwi. Akhirnya saya kerja di marketing. Istilah kerennya itu aslinya ya sales, tapi istilah kerennya itu sales engineer. Jualan barang-barang teknik ya sama seperti mesin-mesin tadi itu. Nah, bayangan saya jualan barang teknik, barang-barang Jerman itu enak. Rusak disuruh ganti baru. Jadi rusak disuruh ganti baru. Karena dokternya seperti itu. Nah rusak harus ditandani ya, ganti baru aja ada pemasukan luar itu. Enak model ini kalau itu. Akhirnya saya kok ini, akhirnya 2 tahun saya nggak mulai target kena SP. Jadi dikeluarkan. Karena apa? Di marketing itu kan ada target. Saya nggak keluarin lah. Saya mengikuti alurnya aja. Sebelum saya resign, saya sudah katakanlah terinspirasi. Jadi waktu itu saya jalan-jalan ke Perak di daerah Bulabane sana, di kawasan Madura. Mesin-mesin dari PT PAL itu kan ratusan unit. Padahal saya dulu jual ke PT PAL itu kan puluhan juta. Loh, nanti ini loh ditimbang kabeh teman-teman orang Madura. Kok ini model ini? Kok ini lah bangkrut itu bisa model ini juga gitu. Akhirnya saya riset, terus akhirnya saya buka Karya Timur Servis. Awal-awal saya perbaiki, jadi prinsip itu saya perbaiki. Tapi tadi tuh ternyata orang luar tuh lebih pintar dari saya. Begitu rusak, salah satu spare partnya entah IC-nya, entah karenya itu memang sengaja nggak dikeluarkan. Kita cek di data semiconductor dunia pasti nggak ada. Ya otomatis ya belum tingkat. Jadi tapi pintar Indonesia kalau nyatu tidak bisa. Berarti caranya apa? Kita harus membuat desain yang bisa menggantikan mesinnya mesin luar. Nah, saya bereksperimen mesin pertama itu namanya mesin MIG. Waktu itu mesin Amerika masuk 17 tahun yang lalu masuk ke Indonesia itu harganya 21 juta satu mesin. Saya eksperimen waktu itu 1 tahun ngabisin dana 23 juta. Terus dengan eksperimen 21 tahun itu saya bisa membuat sekelas mesin Amerika di atas dikit. Itu hanya dana budgetnya itu cuma 3 juta. Kemudian saya jual 8.500.000. Wah, aku 90 unit. Jadi proyeknya PT PAN itu, jadi jualan mesin 10 itu bisa beli rumah satu itu. Makanya orang Amerika itu kerja part-time bisa liburan nambah ini. Ini kerja sampai lembur-lembur, kemangan anak sekolah kan ngoyo. Nah itu salah satunya. Jadi orang luar tuh gini, tak kasih bocoran. Setelah ongkos eksperimen itu dikurangi ya, ongkos eksperimen nggak dihitung ya, dia membuat barang ya, harganya minta 100, masuk ke Indonesia itu paling murah tuh harganya 1.000. Kasih tahu. Jadi orang luar setelah eksperimennya nggak masuk dihitung, produksinya katakanlah cuma 100 ya, 100 rupiah, masuk ke Indonesia itu harganya jadi 1.000. Itu. Makanya kita belajar itu macam tanggung-tanggung misalnya kan gitu ya. Nah itu bocoran. Makanya orang luar tuh kok enak urip gak nyata-nyata ngono sebelum liburan karena tadi itu dia pakai teknologi. Itu riset pertama. Kemudian saya jual 90 itu untuk proyek kapal tanker Pertamina. Jadi di PT DPS Dokter Kapal Surabaya. Itu Mas Dimas itu yang bantu saya jual mesinnya tadi itu di proyeknya kapal. Jadi Pertamina itu membuat kapal tanker di Dokter Kapal Surabaya di Perak Timur. Nah itu salah satu beli saya itu itu eksperimen pertama saya jadi PD kan salah satunya itu kemudian saya ikutkan Innotek, jadi ajang inovasi teknologi tingkat Jawa Timur itu juara 2. Oh ya, terakhir saya pernah menjadi juara 1 berturut-turut Innotek Jawa Timur terbaik 3 kali berturut-turut juara 1 2019, 2018, 2019 sama 2021. Setelah itu kalah tapi 3 kali berturut sama kan. Nah itu jadi 5 item apa pertemuan saya ini yang kalau nggak salah kedua atau ketiga, ada total 5 itu. Setelah sekarang ini saya cara usianya udah 48, kelihatannya mulai bikin upload itu semua angin. Jadi saya menikmati yang ada, jadi masih aja. Tapi kalau untuk membuat sesuatu yang baru mungkin proses meter itu di atas itu nggak kuat udah biasa ngoyo, mungkinnya udah ngoyo. Tapi seumuran teman-teman ini sudah ada ini dengan kemampuan finansial yang pas-pasan, mungkin apa otak itu masih enggak. Asal jangan
sekiranya kita tidak akan ketergantungan sama luar dan belajar. Ada pertanyaan di luar topik tadi ya? Topik itu ya. Langkah apa? Iya, jadi perjalanan itu dari ranting tadi itu ya. Karena saya pikir ya mungkin sama seperti ini Mas Gustavo itu jadi dosen gitu kan. Karena saya itu hanya paparan hanya lari ke industri. Ya, industri kan nggak mau terima. Akhirnya di marketing itu. Tapi kan semua ada hikmahnya. Iya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita beri pros ke Pak Bahari. Dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan jangan lupa untuk ini ya, kode-kodenya ini, kode absen. Oke. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Nah, nanti untuk minggu depan ini narasumbernya Shinsei ya, seorang Shinsei Profesor Takashi Kuroda. Dan nanti beliau akan menyajikan materi langsung dari Jepang ya. Nanti kita akan mengikuti di sini ya. Tapi kita hadir secara offline di ini ya. Jadi nggak ada online-online ini ya. Ini ya. Shinsei yang